Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang pertama, di sini saya mengucapkan kepada adik-adik atau abang-abang rekan-rekan sekalian yang telah membantu saya untuk mengerjakan sebuah tugas, yaitu tugas berupa video dalam pembelajaran tinggi kontemporer. Pertama sekali bersama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam situasi yang sederhana ini. Kemudian salat berikan salam, yang lupa pula kita hadiahkan kepada Rasul Alam yang Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang melepaskan. Oke, langsung saja. Sini saya akan mempresentasikan video terkait materi yang saya jelaskan, yaitu hukum bagi menjamak sholat bagi para pengantin wanita. Mungkin ada beberapa hal-hal terkait atau kiat-kiat poin yang saya akan jelaskan nantinya. Yang pertama yaitu berupa pengertian tentang sholat jamak, kemudian unsur-unsur yang diperbolehkan untuk sholat jamak, kemudian apa sih hukum menjamak sholat bagi para pengantin, kemudian terakhir pendapat-pendapat ulama tentang sholat jamak ini. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang terkait pengertian dari sholat jamak. Tentunya mungkin rekan-rekan atau dari abang sekalian sering mendengar kata-kata sholat jamak ini. Pasti sholat jamak. Sholat jamak dalam bahasa atau secara lugas yaitu mengumpulkan atau menggabungkan sholat ini kepada sholat yang lain. Kemudian secara istilah sholat jamak merupakan penggabungan atau pengumpulan sholat yang ditentukan dalam hukum syariat Islam. Kemudian hukum sholat jamak ini terbagi dalam dua bagian. Pertama itu sholat jamak takdim dan jamak takhir. Pertama tentunya sholat jamak takdim ini itu dilakukan di awal. Nah, adapun sholat yang itu di antara sholat zuhur dengan asar. Kalau takdim otomatis dikerjakan pada sholat ketika zuhur. Kemudian tentunya maghrib isya pasti tentunya dikerjakan pada sholat maghrib. Kemudian jamak takhir malah kebalikannya. Kalau sholat jamak takhir ini dikerjakan pada akhir. Kalau seumpama zuhur asar tentunya dikerjakan pada sholat asar. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a ba'da dhuhri wal asri maghrib wal isya. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya dia menjamak salat antara maghrib zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Nah, itu terkait dalil yang memperbolehkan salat jamak. Kemudian poin selanjutnya itu apakah pengantin baru diperbolehkan untuk menjamak sholat? Tentunya dalam hukum Islam Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyulitkan hambanya, pasti mempermudah status hambanya. Selama namanya manusia tidak terlepas dari rasa kesosialan dan kemasyarakatan. Tentunya pasti ada situasi kondisi yang pasti ada. Dan hukum Islam juga kadangkala bisa merubah hukum itu menjadi hukum yang sesuai dengan semampu kita. Umpamanya hukum yang wajib itu bisa kita ubah menjadi dengan mubah, tapi dilihat dari situasi dan kondisinya. Kemudian yang diharam bisa menjadi mubah. Seperti kita kait dalam suatu kasus, kita mengetahui bahwasanya babi hukumnya haram, tapi dengan situasi kondisi darurat, semisal kita tersesat di hutan, mungkin dalam hutan tersebut tidak ada lagi yang bisa kita makan, kecuali kita melihat seekor babi. Nah, dalam hal itu kita diperbolehkan dalam makan babi. Kemudian begitulah dengan sholat jamak
mengatakan si pengantin wanita ini kan ada terkendala atau situasi yang memungkinkan dalam melaksanakan akad pernikahannya. Kemudian boleh atau tidak? Pasti boleh. Ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan, ulama kontemporer pada saat ini, itu Ustaz Hidayat, dia mengatakan boleh, tapi dengan catatan si para pengantin wanita ini melaksanakan sholat jamaah itu pada awal waktu yang dimaksud dengan sholat takbim. Kalau dia menjamak sholat zuhur asar, otomatis si para calon pengantin ini melakukan sholat itu di awal waktu zuhur. Berarti otomatis asar nanti dia tidak melaksanakan sholat lagi. Kemudian itu terkait hukum menjamak sholat bagi pengantin. Kemudian yang terakhir pendapat ulama tentang sholat jamaah ini. Pertama, Imam Syafi'iyah mengatakan bahwasanya sholat jamaah ini dikhususkan untuk orang yang berpergian jauh atau orang yang musafir. Tapi dalam berpergian jauh dalam konteks yang punya tujuan yang baik, seperti menjenguk saudara yang meninggal atau dalam yang dikatakan sebagai melayat. Tapi kemudian berpergian jauh juga mempunyai syarat-syarat yang ditentukan. Bukan hanya perjalanan jauh yang tenggang waktu yang sedikit, tapi waktu yang ditempuh juga harus melebihi 90 km. Seperti contoh dari Bukit Tinggi ke Pekanbaru atau Bukit Tinggi ke provinsi lain. Intinya mencakup 90 km. Itulah yang masuk dengan perjalanan jauh. Kemudian ulama Malikiyah dia berpendapat bahwasanya orang yang menjamak sholat ini itu ada alasan-alasan yang dimungkinkan. Yang pertama itu unsur sakit atau pergi umroh, melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau Syafi'i tadi tidak mengatakan bahwasanya unsur sakit tidak bisa dijadikan sebagai sholat jamaah, karena kalau kita dalam keadaan sakit tentunya kan kita bisa melaksanakan sholat sebisa kita, tidak harus dijamaah, bisa dengan melakukan duduk atau berbaring sebisa kita. Kemudian itu menurut pendapat Malikiyah. Tapi kalau Hanafi dia menyebutkan bahwasanya sholat jamaah ini dikhususkan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang terakhir menurut Imam Hambali dia mengatakan bahwasanya sholat jamaah itu boleh dilakukan, tapi dilihat dari situasi dan kondisinya. Akan tetapi sholat itu tidak harus dijamak. Mungkin misalnya yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Ustaz.